Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur oleh karena rencana Tuhan indah bagi kita semua. Tuhan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Selamat datang, selamat berbakti bagi kita yang ada di gedung Serbaguna, bahkan sahabat-sahabat yang lainnya yang ada di rumah, yang menonton dari live streaming kita, dari YouTube dan dari Instagram. Biarlah kita boleh dapat bersama-sama mempersiapkan diri dengan baik di dalam ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta John Roni Serwawora yang boleh menjadi sarana berkat buat kita. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan dengan kekuatan dan kuasa yang datang dari Tuhan, mengingatkan kita bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita patut melihat dan memperhatikan protokol kesehatan. Mari kita mencuci tangan terus-menerus. Kita boleh dapat memakai masker. Bagi yang belum memakai masker, silahkan memakai masker. Dan kita menjaga jarak di saat kita duduk di gedung Serbaguna ini, sehingga kenyamanan kita semua boleh dapat kita rasakan dan kita boleh dapat beribadah dengan baik. Sekali lagi selamat berbakti pada kesempatan pagi hari ini. Untuk berbagai warta gereja yang ada, silahkan dilihat di dalam buletin gereja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara kasih nama Tuhan. Shalom. Terima kasih puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita berkumpul di tempat ini, itulah kerinduan kita bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Ada amin saudara? Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya beri waktu kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita persiapkan hati kita, saudara, betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita tinggikan Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami ucap syukur ya Tuhan, ketika Engkau mengumpulkan kami saat ini ya Bapa. Nilai kerinduan kami Tuhan datang meninggikan Engkau ya Bapa. Engkau begitu besar mengasihi kami Tuhan. Dan saat ini juga ya Bapa, kami membuktikan Tuhan betapa kami mengasihi Engkau, sehingga kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk selawatan Tuhan sepanjang minggu ini Bapa, Engkau sudah memelihara hidup kami, memberkati hidup kami Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, waktu yang terbaik yang kami miliki ya Tuhan, untuk kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui pujian kami saat ini Bapa, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah setiap pujian kami senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan ya Bapa dalam tangan Tuhan para hamba-hamba-Mu ya Bapa yang saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh ya Bapa. Biarlah Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mereka semua dipulihkan. Berkati ibadah kami ya Bapa pada pagi hari ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kami mengalami hadirat Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami juga terberkati melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih kami bersiapkan hati kami yang terbaik pada pagi hari ini untuk dapat menerima yang terbaik melalui berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan bagi berdiri Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita akan mengangkat pujian sukacita kita. Kita bawa Tuhan Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Dia sudah mati bagi kita dan Dia sudah bangkit bagi kita. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangan baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan dulu Bapak Saudara nama Tuhan. Kita kembali ke pujian tema kita pada bulan ini. Kita nyatakan Yesus dalam hidup kita. Kita adalah kitab yang terbuka. Apakah orang-orang sekitar Yesus melihat bahwa kitab itu terbuka dalam kehidupan kita? Kita ke pujian kita Bapak Saudara. Nyatakan Yesus dalammu. Dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalam hidupmu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Maliaki 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca bagi kita sekalian. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merubuhkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya.
matamu aku melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Demikian firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dibandingkan firman Tuhan yang bakal disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Roni Sewarwara. Kita kepujian, mataku tertuju kepadamu Tuhan. Bimbing aku, bahkan masuk dalam rencanamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita katakan kembali, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
mau selalu menyenangkan hatimu. Bapak, terima kasih, dan kami berdoa Tuhan bahwa dalam kehidupan kami akan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dengan ketaatan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa baik. Kami berdoa untuk saat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Hamba yang tidak layak ini, hamba mohon Tuhan layakan, Tuhan izinkan untuk berdiri di hadapan umat-Mu yang kudus, menyampaikan firman-Mu yang kudus, dan bergantung kepada Roh-Mu yang kudus. Supaya umat-Mu yang kudus ini diberkati, dikuatkan. Hamba yakin pasti ada yang memiliki pergumulan berat pada saat kami melalui krisis yang berkepanjangan seperti ini. Tuhan memegang tangan mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan akan menguatkan mereka pada pagi hari ini. Hamba terus berdoa, pagi hari ini mungkin ada satu atau dua yang belum memiliki Yesus di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus berkati mereka, urapi mereka, tolong mereka Tuhan Yesus. Ketika kasih Allah yang agung itu diberitakan, mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Silakan duduk, terima kasih worship team, Tuhan berkati, baik sekali. Jadi kita membuka Maleakhi pasalnya yang pertama. Saya harap Anda akan menghafal nama-nama Nabi dalam perjanjian lama, karena itu penting juga, jangan sampai Anda sampai di surga dan bertemu dengan Maleakhi. Dan Maleakhi bertanya kepada Anda, Melki, bagaimana buku saya? Dan Melki berkata, buku yang mana Pak Maleakhi? Pada tahun 1987, ada peristiwa yang sungguh tragis yang terjadi ketika Northwest Airlines Flight 255 jatuh di Detroit Metro. Baru saja terbang beberapa menit, dan pesawat ini jatuh. 154 penumpang di dalam pesawat itu meninggal. Petugas pemadam kebakaran semua datang mencoba untuk menyelamatkan, melihat. Dan mereka terkejut ketika ada mujizat kecil yang terjadi. Ada seorang anak perempuan yang berumur 4 tahun yang lari dari dekat pesawat tersebut. Beberapa yang melihat, menyaksikan, berpikir bahwa karena jatuhnya tidak jauh dari jalan raya, ingat ini baru terbang beberapa menit dari landasan pacu dan kemudian jatuh. Dan ada anak kecil yang berlalu, mereka pikir karena ini mungkin mobil-mobil yang ada di situ dan ada anak-anak dari situ yang terselamatkan, dan mereka berlari dan mereka melihat dan mencari, tidak ada orang tuanya. Ketika mereka menyelidiki, ternyata anak itu adalah satu-satunya anak yang terselamatkan ketika pesawat yang membawa 154 penumpang itu beserta dengan kedua orang tuanya jatuh dan semuanya meninggal. Penyelidik mencoba untuk melihat mengapa anak tersebut bisa diselamatkan. Ketika pesawat mulai oleng dan mulai jatuh, ibunya mengambil keputusan, anak ini duduk di sebelahnya, ibunya mengambil keputusan untuk membuka seat belt-nya dan memeluk anaknya, melindungi dengan badannya, sehingga anak itu terselamatkan. Ibunya mati, dan anak itu terselamatkan. Ketika kita berpikir mengenai kasih ibu yang luar biasa, dan pepatah Indonesia selalu mengatakan kasih ibu sepanjang badan, ketika berpikir pada kasih yang luar biasa yang dinyatakan oleh ibu ini, ada kasih yang luar biasa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Ketika kita berbicara mengenai kasih agung yang Allah nyatakan di dalam kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi adalah kitab yang indah, kitab yang terakhir di dalam perjanjian lama. Dan saya memberikan beberapa penjelasan di dalam slide berikutnya mengenai Maleakhi ini. Mengenai Maleakhi ini. Ada orang yang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Maleakhi ini. Arti dari kata Maleakhi itu sendiri adalah utusanku. Kalau Anda berpikir kata Maleakhi, kata malaikat diambil dari kata Maleakhi, ada persamaan antara kata malaikat. Malaikat adalah pembawa pesan. Maleakhi artinya utusanku, pembawa pesan kepada kita. Dan tidak ada nama Maleakhi yang disebutkan. Maleakhi adalah nabi yang menarik ketika kita berpikir bahwa satu-satunya nabi dalam perjanjian lama yang
Tidak diketahui siapa orang tuanya, kemudian tidak disebutkan lagi di dalam perjanjian lama mengenai Maleaki, tetapi memiliki pesan yang indah luar biasa kepada kita. Nah, kalau kita akan melihat slide berikutnya, Anda akan melihat bersejarah bangsa Israel. Next, kita akan melihat ini adalah sejarah Maleaki di dalam perjanjian lama, dan kalau Anda melihat di tahun 586 di ujung sebelah kiri di sana dapat melihat bahwa pada waktu itu kerajaan Yehuda diserang oleh Babel, dilumpuhkan, dan orang-orang dibawa ke penawanan selama 70 tahun. Singkat cerita, Anda akan dapat melihat ada Hagai, Zakaria, dan ada Ezra dan Nehemia yang dibawa kembali untuk membangun tembok Yeriko yang diselesaikan dalam 52 tahun. Anda masih ingat tersebut. Dan kemudian Maleaki di tahun 430 sebelum Masehi memberikan nubuatan ini kepada kita. Ada banyak hal yang luar biasa yang Anda dapat lihat di dalam kitab Maleaki. Banyak dari kita mengingat kitab Maleaki ketika berbicara mengenai pasal 3 ayat yang ke-10 mengenai perpuluhan. Tapi ada banyak hal yang dapat kita pelajari tentang Maleaki, dan khususnya ketika kita melihat mengenai kitab Maleaki ini ada percakapan antara Maleaki dengan Tuhan. Anda melihat kalau Anda membuka Alkitab, Anda akan dapat melihat ada conversation, ada diskusi antara Maleaki dengan bangsa Israel. Misalnya di dalam pasal 2, dia berkata seperti ini, "Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata," ada selalu kata, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Kalau Anda kemudian membuka di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-17, dikatakan kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menyusahi dia. Jadi kita melihat ada pola yang disampaikan, ditunjukkan oleh Maleaki ketika Tuhan berfirman dan manusia berargumentasi dengan Tuhan. Lalu kemudian di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dikatakan lagi, "Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali." Ada percakapan-percakapan, jawaban-jawaban yang diberikan bangsa Israel seakan ini adalah penolakan dari mereka terhadap apa yang disampaikan. Di dalam teks ini kita akan melihat dua nama yang sudah sering kita dengar ketika kita belajar cerita tentang perjanjian lama, yaitu nama tentang Yakub dan nama tentang Esau. Kita akan belajar pada pagi hari mengenai keagungan kasih Tuhan. Next, kita akan melihat bagaimana kasih setia Tuhan. Kita akan berbicara mengenai 3 hal. Kesetiaan kasih Allah bagi mereka yang menerima kasih Allah tersebut. Kita akan berbicara mengenai keadilan kasih Allah bagi mereka yang menolaknya. Dan ketiga, kita akan berbicara mengenai kebesaran kasih Allah bagi mereka yang melihatnya. Ada 3 hal. 3 hal yang saya yakin diajarkan oleh kitab Maleaki ini. Dan saya yakin 3 hal itu berbicara mengenai kita semua pada pagi hari ini. Saya yakin ketika kita berbicara mengenai kasih Allah, kesetiaan kasih Allah, bagi Anda yang saya yakin pada pagi hari ini banyak dari Anda sudah menerima kasih tersebut. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah menjadikan Dia satu-satunya Allah dan Tuhan dalam kehidupan Anda. Tetapi yang kedua, kita berbicara keadilan Allah bagi mereka, keadilan kasih Allah bagi mereka yang menolaknya. Saya harap tidak ada satupun dari Anda di sini yang sedang menolak kasih Tuhan dalam kehidupan Anda. Tetapi mungkin ada di antara kita yang duduk pada pagi hari ini, atau Anda yang menyaksikan di rumah, yang sedang menolak kasih Tuhan. Dan kita akan melihat ada penjelasan mengenai mereka yang menolak kasih Tuhan. Tetapi yang indah, luar biasa indah adalah kebesaran kasih Allah bagi mereka yang melihatnya. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika firman Tuhan berkata di dalam ayat yang kedua, "Aku mengasihi kamu." Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Nah, untuk memahami cerita ini, kita harus sedikit kembali kepada Kejadian pasal 25 dan Kejadian pasal yang ke-27. Anda dapat tulis, Anda dapat catat di Alkitab Anda, dan Anda akan dapat melihat singkat cerita. Anda masih ingat bahwa Abraham punya anak Ishak namanya, masih ingat tersebut. Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub, anak kembar. Esau adalah anak yang sulung dan Yakub adalah anak yang bungsu. Nah, pada suatu saat ketika Esau pulang dari berburu, dia melihat bahwa adiknya Yakub sedang masak sup kacang merah.
Dan kemudian dia ingin sekali, dia lapar sekali, dia ingin sekali. Nah, Yakub adalah seorang yang dalam tanda kutip licik, kalau kita pakai istilah tersebut, pintar, licik. Dan kemudian ketika Esau merasa saya mau sekali makanan tersebut, dan Yakub berkata, oke, aku akan memberikan semangkuk sup kacang merah ini kepadamu kalau engkau menjual hak kesulunganmu kepadaku. Esau pikir, saya nggak tahu umurnya Esau, mungkin 45, 50, dia pikir berapa lama, apa gunanya hak kesulungan lagi. Dia berkata, oke, ambillah kau yang jadi yang sulung. Novi pernah berebutan siapa yang sulung apa enggak? Saya waktu kecil suka berebut, saya anak yang nggak pernah. Semua oke aja. Saya waktu kecil saya anak yang bontot, saya dengan Billy kakak saya selalu merasa saya harus lebih tua dari dia, padahal saya lebih muda dari dia karena badan saya lebih besar, dia kurus, saya berkata saya yang kakak. Yakub berkata, oke, aku mau jadi yang sulung. Esau berkata, ambillah, apa gunanya? Dan kemudian Yakub berkata, oke, saya jadi yang sulung. Dan kemudian berikutnya kita tahu dalam pasal 27, ketika Yakub ingin memberkati, ketika Ishak ingin memberkati kedua anaknya, kemudian dia berkata kepada Esau, pergilah, aku mau memberkati engkau, tapi masak dulu daging buruan yang aku sukai. Dan Esau pergi. Mamanya, kedua anak ini kemudian berkata, oke, Yakub, aku dengar papa mau memberkati kakakmu Esau. Tetapi sekarang aku mau supaya berkat itu jatuh kepadamu. Ribka kemudian memasak makanan yang enak. Tangannya Yakub dibalutkan dengan kulit. Dan saya nggak tahu bagaimana dengan disampaikan makanan itu, masakan tersebut. Dan kemudian Ishak memberkati. Ishak berkata, tangannya sih tangannya Esau, tetapi kok suaranya Yakub. Dan Yakub berbohong kepada ayahnya supaya mendapatkan berkat tersebut. Dan kemudian Yakub diberkati oleh Ishak. Beberapa jam kemudian Esau pulang dan Esau berkata, papa ini masakan kesukaanmu, makan dan berkatilah aku. Ishak berkata, siapa lo? Kurang lebih, siapakah engkau? Aku anakmu Esau. Lah bukannya tadi siapa yang datang? Nggak tahu, tapi kau ini anakmu Esau. Dan Esau tahu bahwa saat itu Yakub menipu lagi dia untuk kedua kalinya. Dan marah sekali, ada perselisihan yang luar biasa antara keduanya. Tapi itu ada cerita mengenai bagaimana Yakub menipu kakaknya. Tetapi yang lebih kita pentingkan di sini adalah bagaimana Esau sebagai anak yang sulung bukan saja menjual hak kesulungannya, tapi perhatikan ini, menganggap remeh hak kesulungan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Anda harus tahu bahwa hak kesulungan Allah sangat-sangat menghargai, memberikan keistimewaan kepada mereka yang lahir kepada anak sulung. Nah, Anda tahu saya anak bontot, yang Anda yang anak bontot, kita harus menerima kenyataan. Kita anak yang bontot, tapi kita yang paling disayang. Tetapi Anda harus tahu bahwa anak yang sulung pada waktu itu mendapat keistimewaan dan Tuhan berkata, kalau engkau anak yang sulung, engkau adalah anak yang istimewa. Dan kemudian Esau yang diberikan hak kesulungan tersebut oleh Tuhan, tetapi Esau menolak hak kesulungan tersebut. Itu sebabnya dalam teks tersebut, next, kita melihat bahwa Allah berkata kepada Yakub, aku mengasihi Yakub. Anda tahu, aku mengasihi Yakub. Cerita selanjutnya Anda tahu bahwa Yakub menjadi bangsa yang besar, bapa dari 12 suku, dan kita tahu bahwa diberkati. Yakub kemudian diubah menjadi nama Israel, dan Israel adalah bangsa Israel yang kita kenal saat ini. Tetapi kemudian ketika kita melihat kalimat terakhir, namun aku mengasihi Yakub. Anda berpikir, oke, Ron, cukup dengan sejarah perjanjian lama. Saya mau mendengar apa hubungannya, apa relevansinya, apa pentingnya nats ini untuk kita pada pagi hari, untuk saya pada pagi hari ini. Anda harus memahami bahwa di dalam bahasa Indonesia kita tidak terlalu memahami ketika dikatakan, namun aku mengasihi engkau. Sederhana saja kalimatnya. Tetapi di dalam bahasa asli ketika Alkitab ini ditulis, ada kalimat yang sungguh-sungguh dalam, dan kalau kita mau terjemahkan, dalam bahasa Inggris artinya I have loved you. Adalah satu kalimat yang menunjukkan bahwa Allah sejak dahulu sudah mengasihi kita, dan dampak dari kasih Allah itu masih ada sampai dengan sekarang. Allah mengasihi kita sejak dahulu dan dampaknya masih ada sampai dengan sekarang. Anda yang pernah mengalami kecelakaan pada waktu masa kecil dan mendapat operasi, kaki saya pernah mengalami luka dan ada operasi yang sampai sekarang masih membekas, dan orang-orang akan melihat kenapa ada tanda seperti ini. Ini sesuatu yang terjadi pada waktu masih kecil dan dampaknya masih ada sampai dengan saat ini. Ini adalah
adalah ilustrasi mengenai kasih Allah yang Dia berikan kepada Anda, yang dampaknya masih ada sampai dengan sekarang. Dan Anda berkata, kasih Allah kepada Yakub. Ya, kasih Allah kepada Israel. Dan Anda tahu bahwa Israel bukanlah bangsa yang sempurna. Di dalam perjanjian lama kita melihat ada grafik naik, turun, naik, turun. Anda membaca kitab Hakim-Hakim. Anda melihat bahwa mereka berada di dalam sengsara, berada penekanan. Mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan selamatkan. Mereka jatuh lagi ke dalam dosa. Mereka tahu bahwa mereka sengsara dan mereka berdoa, Tuhan selamatkan, dan mereka jatuh lagi ke dalam dosa. Anda melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pun seperti itu. Anda dapat melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pun seperti itu. Selalu ada grafik naik turun, naik turun, naik turun. Dan Anda berkata, bagaimana mungkin Allah berkata, aku mengasihi Yakub. Bagaimana mungkin Allah berkata, aku mengasihi Israel. Padahal mereka jatuh bangun di dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, akhirnya bangsa itu dibuang ke Babel karena keberdosaan mereka, karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Bagaimana mungkin Allah berkata seperti itu, aku mengasihi engkau. Karena kasih Allah yang kita kenal, karena kasih Allah Yesus Kristus, karena kasih Allah yang menciptakan langit semesta ini, bukanlah seperti kasih kita terhadap saudara kita, kepada teman kita, kepada kakak kita, tetapi kasih Allah ini adalah kasih yang abadi, yang Dia tunjukkan kepada Dia sejak dahulu, dan terus memiliki dampaknya bagi kita sampai dengan sekarang. Itu sebabnya saya katakan, aku mengasihi engkau. Kesetiaan kasih Allah kepada mereka yang menerimanya. Tidak dapat disangkal bahwa Israel telah menerima kasih tersebut, dan karena dia menerima kasih tersebut, janji Allah tidak akan pernah hilang dari Israel. Kasih Allah adalah tema yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Banyak dari Anda mungkin membaca perjanjian lama dan Anda berkata, kok ada banyak pembunuhan di sana? Kok ada banyak penghukuman di sana? Kok ada banyak pemberontakan di sana? Tetapi Anda harus lihat bahwa ada banyak kasih setia Allah yang ditunjukkan kepada umatnya. Kasih setia Allah yang Dia tunjukkan kepada Abraham ketika Abraham masih hanya sekeluarga kecil dan membawa dia berjanji untuk memberikan tanah perjanjian kepada dia. Kasih setia yang Dia tunjukkan kepada Nuh ketika semua manusia pada waktu berbuat jahat, tetapi Allah berkata, engkau dan keluargamu akan kuselamatkan. Kasih setia Tuhan yang Dia tunjukkan kepada Lot yang hidup di Sodom dan Gomora, tapi Allah ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Kasih setia Tuhan yang Dia berikan kepada Daud, walaupun dia membunuh, walaupun dia berzina, walaupun dia melakukan apapun, tapi ketika dia bertobat dan datang kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih setianya yang luar biasa. Bagaimana dengan nabi-nabi dalam perjanjian lama? Ada Elia yang walaupun berkhotbah luar biasa di atas gunung Karmel, tetapi ada suatu saat dalam kehidupannya dia berkata, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tapi ada kasih setia Tuhan yang menaungi Elia. Ada kasih setia Tuhan yang menaungi Daniel ketika dia berada di gua singa dan Tuhan melindungi dia. Kasih setia Tuhan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ada di dapur perapian api, dan Tuhan menunjukkan kasih setianya. Kasih setia Tuhan kepada Petrus, walaupun dia menyangkal Yesus 3 kali, tetapi ketika dia bertobat, Tuhan mengampuni dia. Kasih setia Tuhan kepada Rasul Paulus, walaupun dia membunuh orang-orang Kristen, tapi kemudian Tuhan menyelamatkan dia dan menjadikan dia pengkhotbah, penginjil, rasul terbesar sepanjang sejarah. Dan kasih setia Tuhan itu sedang Dia nyatakan kepada Anda, dan Dia berkata kepada Anda, Jemaat Safari Park Baptist Fellowship, I have loved you. Aku telah mengasihi engkau. Ada cerita mengenai seorang penginjil terkenal yang bernama Nicky Cruz. Kemungkinan banyak dari Anda sudah membaca bukunya. Nicky Cruz lahir tahun 1930-an di Puerto Rico dan pindah ke New York dan hidup sebagai anggota geng. Dia menceritakan kasih kesaksiannya luar biasa. Dia berkata, Anda membayangkan New York adalah satu kota yang luar biasa. Pak Aldo sudah pernah ke sana, saya sudah pernah ke sana. Memang kota yang luar biasa, tetapi juga kota yang luar biasa jahat. Ada geng dari sekian banyak bangsa, dan dan Nicky berkata, di New York pada waktu itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Dan dia berkata seperti ini. Nicky kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena kejahatannya, dan dia berkata ketika dia merenungkan, dia berkata, kalau aku ini manusia, mengapa aku memiliki kelakuan seperti binatang? Dia berkata, di New York, darah manusia tidak ada harganya. Dan dia melihat temannya mati, temannya dibunuh, dan lain sebagainya. Dia keluar dari penjara dan dia bertemu dengan seorang penginjil yang kurus kering namanya David Wilkerson.
David Wilkerson berkata kepada Nicky Cruz, Yesus mengasihi engkau. Nicky berkata, aku tidak peduli. Dan David berkata, Yesus mengasihi engkau. Dan kemudian dia berkata, aku tidak percaya, aku tidak peduli dengan omongan kosongmu, kata Nicky kepada David. Dan kemudian David berkata, kalau engkau mau membunuh aku, bunuh aku sekarang. Aku tahu engkau pembunuh. Kalau engkau mau membunuh aku, bunuhlah aku sekarang, potong aku menjadi 1000 potong, tetapi Anda harus tahu bahwa setiap potongan tubuh saya akan berteriak kepadamu, Yesus mengasihi engkau. Dan dia terus terngiang-ngiang akan apa yang dikatakan oleh David. Dia pulang, dia masih melakukan kejahatan, tapi dia terus terngiang-ngiang, Yesus mengasihi engkau. Dia tidur dengan pacarnya, dan kemudian dia terngiang-ngiang ketika David berkata, Yesus mengasihi engkau. Sepanjang 2 minggu kemudian, dia terus terngiang-ngiang ketika dikatakan, Yesus mengasihi engkau, Yesus mengasihi engkau. Kemudian Nicky mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Nicky berkata seperti ini, kalau Yesus dapat mengubah Nicky Cruz, Yesus dapat mengubah Anda. Kalau Yesus dapat mengubah Nicky Cruz, Yesus dapat mengubah Anda. Kalau Yesus dapat mengubah Rasul Paulus, Yesus dapat mengubah Anda. Kalau Yesus dapat mengubah Irwanto Sudibyo, Yesus dapat mengubah Anda. Kalau Yesus dapat mengubah Roni yang dulu tinggal di Tanjung Priok, anak orang Ambon yang pernah masuk penjara juga, Anda dapat juga diubahkan oleh Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita berbicara mengenai kasih setia Tuhan yang dikatakan kepada Anda ketika dia berkata, aku mengasihi engkau. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan, kita melihat di dalam Roma 5 ayat 8, dikatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan ketika kita berbuat baik, mudah bagi kita untuk kemudian berkata, oke, Tuhan mengasihi saya ketika kita berbuat baik. Kita masih ingat orang tua saya, kalau kita orang tua kita ketika kita berbuat baik, kita akan diberikan hadiah. Kalau kita tidak berbuat baik, maka kita tidak dapat hadiah. Tetapi Allah berkata, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita dan Dia mengasihi Anda. Dia mengasihi Anda, Dia mengasihi saya, dan Dia mengasihi Anda. Bukan saja Dia mengasihi kita, tetapi yang kedua dikatakan ada keadilan kasih Allah bagi mereka yang menolaknya. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, next slide. Tetapi aku membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka berfirmanlah Tuhan, tetapi aku akan meroboh. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ada menarik ketika kita melihat Tuhan membandingkan kasih-Nya kepada Esau dan kasih-Nya kepada Yakub. Di dalam penjelasan tadi saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan sangat menganggap serius hak kesulungan. Bukan saja berbicara mengenai hak kesulungan, tetapi yang ingin Allah tekankan adalah seperti ini. Aku telah menjadikan dan memberikan keistimewaan kepada Esau, tetapi Esau menganggap remeh apa yang telah kuberikan kepada dia. Anda perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Yang Allah permasalahkan adalah bahwa Esau menolak berkat yang Allah telah peruntukkan untuk dia. Allah telah menyiapkan rencana untuk dia. Allah telah menjadikan dia anak yang sulung dan ada hak kesulungan yang seharusnya menjadi milik dia, tetapi Esau menolaknya. Anda harus tahu ketika Alkitab mengatakan, aku membenci engkau. Anda harus tahu bahwa yang dibenci oleh Allah bukanlah Esau secara pribadi, tetapi penolakan Esau terhadap berkat yang Allah berikan kepada dia. Yang dibenci oleh Allah bukanlah Edom yang memberontak terhadap Tuhan, tetapi pemberontakannya kepada Tuhan. Yang dibenci oleh Allah bukanlah Esau secara pribadi, secara manusia, tetapi dosa-dosa yang dilakukan oleh Esau, penolakan yang dilakukan oleh Esau. Dan saya ingin katakan kepada Anda pada pagi hari ini, saya tahu ada dari Anda yang masih berkata, aku tidak mau hidup untuk Tuhan Yesus, aku tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, aku masih menikmati dosa, aku tidak mau ada di dalam hal ini. Anda harus tahu bahwa Allah tidak pernah membenci manusia, tetapi yang dibenci oleh Allah adalah dosa manusia. Allah tidak pernah membenci Adam dan Hawa, tetapi yang dibenci oleh Allah adalah dosa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam manusia. Allah tidak pernah membenci
Allah tidak pernah membenci orang-orang Sodom dan Gomora, tetapi dosa dari orang Sodom dan Gomora yang dibenci oleh Allah. Allah tidak pernah membenci Daud, tetapi dosa yang dilakukan oleh Daud yang dibenci oleh Allah. Allah tidak pernah membenci siapapun, tetapi dosa. Karena dosa merusak hubungan yang indah yang Allah sudah jadikan antara Allah dengan manusia ketika dia menempatkan manusia pertama, Adam dan Hawa, di Taman Eden, karena Allah ingin ada hubungan yang indah antara Allah dan manusia. Anda harus tahu kenapa Allah membenci dosa, karena Allah adalah Allah yang cemburu. Allah rindu supaya ada hubungan yang indah, hubungan yang manis antara manusia dengan Allah. Dan Anda harus tahu bahwa iblis iri hati ketika kita datang kepada Tuhan. Anda harus tahu bahwa ketika Anda mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iblis akan terus bekerja di dalam telinga Anda, akan terus membisikkan di dalam telinga Anda, akan berkata, Anda tidak usah pergi ke gereja, Anda baru saja melakukan dosa kemarin malam. Anda tidak bisa pergi ke gereja, Anda baru saja memarahi anak-anak Anda. Anda tidak usah pergi ke gereja, tidak ada tempat bagi suami yang marah kepada istrinya. Anda tidak usah pergi ke gereja, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu adalah dusta yang disampaikan oleh iblis untuk mengganggu hubungan yang indah antara kita dengan Allah. Ketika Allah berkata, aku membenci Edom, aku membenci Esau. Allah tidak membenci Esau sebagai manusia, tetapi Allah membenci penolakannya. Saya selalu katakan kepada mahasiswa saya, tidak ada yang membedakan antara Yudas Iskariot dengan Simon Petrus. Dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang sama. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar di hadapan Allah. Apa yang dilakukan oleh Yudas menjual Yesus, dosa yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus menyangkal 3 kali adalah dosa yang tidak lebih kecil dari dosa dari Yudas Iskariot. Tetapi yang membedakan keduanya adalah Simon menyesali perbuatannya dan kembali kepada Tuhan dan dipulihkan hubungannya. Apa yang dilakukan oleh Paulus dengan membunuh pengikut-pengikut Tuhan adalah sama kejinya dengan dosa apapun. Tetapi ketika dia bertobat di jalan ke Damaskus, Tuhan memulihkan dan memakai dia. Pagi hari ini, apakah ada di antara Anda yang sedang terus berkata kepada Tuhan, aku menolak Engkau, aku tidak mau, aku menolak Engkau. Dan bahkan ketika firman Tuhan ini diberitakan, Anda menutup telinga Anda dan fokus kepada handphone Anda dan mengatakan, saya lebih suka melihat layar handphone saya daripada mendengar pengkhotbah itu mengatakan mengenai dosa. Pagi hari ini, mungkin Tuhan sedang berkata kepada Anda, kembali. Kembali. Karena aku mengasihi engkau. Yang ketiga adalah kebesaran kasih Tuhan kepada mereka yang melihatnya. Lihat di dalam Maliaki pasal 1 ayatnya yang kelima. Ketika Maliaki berkata seperti ini. Matamu akan melihat. Dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Matamu akan melihat. Dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar Israel. Sampai dengan detik ini, orang-orang Israel masih berpikir, Allah mereka adalah Allah yang besar. Dan memang Allah mereka adalah Allah yang besar. Tetapi mereka berpikir, Allah mereka adalah Allah yang besar di tanah perjanjian. Allah yang mereka adalah Allah yang besar sampai dengan saat itu saja, di situ saja. Tetapi Allah sudah berkata, next slide. Allah berkata di dalam, ketika Allah memanggil Abraham, ketika dia berjanji untuk memberkati Abraham, Kejadian pasal 12 ayat 3, dia berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan perhatikan kalimat terakhir ini, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dan Tuhan mulai menyatakan penggenapannya secara perlahan ketika Yusuf keturunan Abraham dibawa ke Mesir dan dijadikan Perdana Menteri di sana. Dan semua orang dari berbagai penjuru dunia datang dan kemudian diberkati oleh Yusuf di sana. Apa yang dilakukan kemudian ketika Daud dan Salomo menjadi raja. Raja-raja dari penjuru dunia datang meminta hikmat dari Salomo dan diberkati oleh Salomo. Bahkan ketika Daniel dan kawan-kawan
kawan-kawannya dibuang ke Babel, mereka pun menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Babel sana. Dan kemudian kita tahu bahwa Maleakhi ini menarik sekali. Kalau Anda membuka Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama, lihat dia berkata, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Menarik sekali. Saya katakan tadi bahwa Maleakhi adalah nabi terakhir dalam sejarah Israel yang nubuatannya dicatat di dalam perjanjian lama. Nabi terakhir. Dan dia berkata, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Anda buka Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga. Yohanes Pembaptis adalah nabi pertama sejak Maleakhi. Ada kurang lebih 400 tahun jaraknya antara Maleakhi dengan Yohanes Pembaptis. Dan kalimat pertama yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia berkhotbah, dia berkata, lihat, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Penggenapan yang luar biasa ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah di hadapan orang-orang Romawi. Ingat, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Dan apa yang digenapi Allah ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dan kemudian dia mengajar. Dan apa yang terjadi ketika dia digantung di atas kayu salib. Anda masih ingat tulisan di atas kayu salib? Inilah Raja orang Yahudi. Anda masih ingat bahwa tulisan itu dibuat di dalam 3 bahasa. Oleh Pontius Pilatus dikatakan buat tulisan di dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani, yang menunjukkan bahwa semua orang di muka bumi ini harus tahu mengapa Yesus dihukum. Menurut versi orang Romawi, inilah Raja orang Yahudi. Apa yang dimaksudkan oleh Pilatus pada waktu itu adalah supaya semua orang melihat bahwa Yesus dihukum karena dia mengaku sebagai Raja orang Yahudi. Tetapi yang Allah maksudkan adalah pada waktu itu penggenapan. Supaya apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat, digenapi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan ketika orang dari berbagai bahasa dapat melihat, membaca, inilah Raja orang Yahudi. Dan bukan saja dia Raja orang Yahudi, dia adalah penggenapan ketika Allah berkata kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib itu, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dan digenapi ketika di dalam kitab Kisah pasal 2, semua orang datang di Yerusalem berkumpul dan Rasul Petrus berkhotbah. 3.000 orang dari berbagai bahasa mendengar dan diselamatkan. Ada kesetiaan kasih Allah yang luar biasa yang dia nyatakan kepada orang yang melihatnya. Dan itu adalah berita yang ingin disampaikan kepada Safari Park Baptist Fellowship. Anda sudah menerima kasih Tuhan, tapi Tuhan berkata kepada kita saat ini, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Tuhan Maha Besar di gereja kita. Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita, bawa kebesaran kasih setia Tuhan keluar gereja kita. Tuhan Maha Besar di gereja kita ketika dia memberkati gereja kita. Tapi Tuhan ingin berkata kepada kita, bawa kebesaran kesetiaan kasih Tuhan keluar Safari Park. Bawa kemanapun, ke Cisarua, keluar Jawa Barat, keluar Indonesia untuk menanyakan kebesaran kasih setia Tuhan. Saya mengawali tadi dengan cerita mengenai gadis yang berumur 4 tahun ketika pesawatnya jatuh dan dia terselamatkan. Ketika dia beranjak remaja, dia mengambil keputusan, bukan seperti kebanyakan dari kita yang kemudian berkata, saya mau ikut-ikutan dengan yang lain dan saya mau mentato tubuh saya. Gadis ini kemudian mengambil keputusan ketika dia remaja untuk memberikan gambar di tangannya, tanda pesawat. Tato pesawat di pergelangan tangannya. Dan orang berkata, mengapa ada tato pesawat di tangannya? Dan dia berkata, setiap hari dalam kehidupan saya terus mengingat peristiwa itu, bahwa pesawat itu jatuh dan hanya saya yang diselamatkan. Dan dia berkata, saya memakai tato itu untuk memberitakan kepada orang lain bahwa ada kasih setia Tuhan ketika seorang gadis kecil diselamatkan, dan bahwa ada kasih setia Tuhan walaupun sekarang saya hidup sebagai yatim piatu, tetapi ada kasih setia Tuhan yang dia nyatakan hari lepas hari kepada kita, pada saya. Dan gadis itu terus memberitakan kasih setia Tuhan walaupun Tuhan mengizinkan kedua orang tuanya pergi dalam keadaan yang tragis seperti itu.
Ada kasih setia Tuhan yang bukan saja diterima oleh gadis ini, tapi ada kasih setia Tuhan yang dia ingin nyatakan kepada orang lain ketika dia diselamatkan. Tahukah Anda? Ada kasih yang lebih besar lagi daripada diselamatkan dari kecelakaan pesawat terbang. Yaitu diselamatkan dari dosa maut. Dan apa yang Tuhan mau adalah kita tidak usah taruh-tato dimanapun. Tapi Tuhan ingin bagi kita untuk menyampaikan kebesaran Tuhan kepada teman kita, kepada teman kos kita, kepada teman kuliah kita, kepada rekan kerja kita. Dan Anda berkata, tapi saya tidak bisa menginjili. Undang mereka datang dan biarkan Pak Irwanto yang menginjili mereka. Gampang kan? Undang mereka datang dan bawa mereka kepada Pak Aldo. Pak Aldo juga jago menginjili. Tapi Anda bukan saja datang dan Anda katakan dan belajar bagaimana cara mengabarkan Injil. Pada pagi hari ini, apakah Anda sudah menerima keagungan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Anda? Ada lagu paduan suara yang dinyanyikan oleh banyak gereja yang indah sekali, judulnya Kasih Allah. Di dalam ayat ketiganya lagu ini begitu indah, luar biasa indah. Dikatakan seperti ini, bila laut jadi tinta, bentangan langit kertasnya, dan tiap pohon jadi pena, dan setiap orang penulisnya. Dikatakan kasih Allah tidak akan dapat ditampung oleh semua buku-buku yang ada di dalam dunia ini. Bahkan langit pun tidak akan dapat menceritakan kasih Allah. Karena kasih Allah terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu luas untuk Anda pagi hari ini. Mungkin Anda berkata, tetapi saya dibenci. Anda berkata, manusia membenci Anda. Tapi Yesus mati bagi Anda. Anda berkata, tetapi suami saya meninggalkan saya. Tuhan berkata, suami Anda mungkin meninggalkan Anda, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan Anda. Tetapi orang tua saya meninggalkan saya. Orang tua Anda meninggalkan Anda, tetapi ada Bapa surgawi yang memelihara Anda. Anda berkata, tetapi teman-teman saya mengucilkan saya. Teman-temanmu mungkin mengucilkan engkau, tetapi Yesus Kristus tidak pernah mengucilkan engkau. Orang dunia ini membenci saya, tetapi tidak ada satupun yang mengasihi Anda seperti Yesus mengasihi Anda. I have loved you. Aku sudah mengasihi engkau. Dan kasihku memiliki dampak sampai dengan saat ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda di masa yang lampau. Kepahitan, kegeraman, trauma, kebencian yang ada di dalam kehidupan Anda di masa lampau. Tuhan berkata kepada Anda, I have loved you. Aku sudah mengasihi engkau. Apakah engkau mau mengasihiku kembali? Tidak ada satupun yang akan berdiri, termasuk musisi. Tidak ada satu orang pun yang bergerak dari tempat duduknya. Semua kepala akan ditundukkan. Dan semua mata akan dipejamkan. Saya percaya setiap kali firman Tuhan diberitakan, ada orang yang harus memberikan tanggapan. Mungkin tanggapan Anda adalah Anda sudah menerima Yesus. Dan Anda berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah selamatkan saya. Silakan sampaikan itu pada pagi hari ini kepada Tuhan. Tapi mungkin tanggapan yang harus Anda berikan adalah, saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tuhan selamatkan saya. Ampuni dosa saya. Dan itu mungkin tanggapan Anda yang kedua kepada Tuhan. Tapi mungkin Anda hidup di dalam kepahitan pada pagi hari ini. Mungkin Anda hidup di dalam kebencian. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di masa lampau yang Anda berkata, Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan berkata kepada Anda pada pagi hari ini, aku mengasihi engkau. Dan kalau pagi hari ini Anda mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Karena sulit bagi saya untuk mengampuni mereka. Tapi kalau engkau di atas kayu salib dapat berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan kepada Tuhan, aku pun dapat mengatakannya. Tuhan, tolong saya untuk dapat mengampuni. Bapa, di dalam nama Yesus, ketika kami semua akan siap untuk masuk ke dalam saat ini, Bapa, hamba ingin berdoa, biarlah Tuhan Yesus, kami akan memberikan tanggapan yang penting dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan.
Semua kepala masih ditundukkan. Semua mata saya mohon masih ditutup. Dan kalau Tuhan menggerakkan Anda, kalau ada sesuatu di dalam telinga Anda, kalau ada sesuatu di dalam hati Anda yang mengatakan, angkat tangan Anda. Karena aku akan memberkati engkau. Karena aku ingin memulihkan engkau. Karena aku rindu hubunganmu denganku dipulihkan. Di tempat Anda duduk ketika tidak ada seorang pun yang melihat ke kiri dan ke kanan, angkat tangan Anda dan saya akan mendoakan Anda. Apapun keputusan Anda. Apapun keputusan Anda dan saya akan mendoakan Anda. Kalau pagi hari ini Anda rindu jamahan Tuhan. Kalau pagi hari ini Anda ingin melupakan peristiwa yang pahit di masa yang lampau. Kalau pagi hari ini Anda ingin Tuhan untuk memperbaharui hidupan Anda. Kalau pagi hari ini Anda ingin Tuhan menyelamatkan Anda dari dosa Anda, apapun keputusan Anda, cukup angkat tangan Anda. Dan bahkan kalau terlalu berat bagi Anda untuk mengangkat tangan Anda, buka mata Anda dan lihat saya. Dan saya tahu Anda ingin didoakan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin Anda sampaikan. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Ada yang mau mengangkat tangan dan berkata, Pak, saya capek lari dari Tuhan. Saya lelah untuk berkata tidak kepada Tuhan. Saya capek untuk berkata nanti kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini, katakan kepada Tuhan, pegang tangan saya, tuntun saya, angkat saya, pulihkan saya. Kalau Nicky Cruz dapat diubahkan, saya pun dapat diubahkan. Kalau Rasul Paulus dapat diubahkan, saya pun dapat diubahkan. Kalau anak kecil itu dapat diselamatkan, saya pun dapat diselamatkan. Apapun pergumulan Anda, keputusan Anda, angkat tangan Anda, atau lihat mata saya, dan saya akan mendoakan Anda. Silakan. Saya tidak akan berlama-lama. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Anda. Ada lagi. Ada lagi. Puji Tuhan. Ada lagi. Aku sudah mengasihi engkau. I have loved you. Apakah engkau mau mengasihi Tuhan kembali? Bapa, di dalam nama Yesus, engkau sudah melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau sudah mendengar jeritan hati mereka di dalam hati mereka. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus akan menolong mereka. Dengan keputusan apapun yang mereka ambil buat Tuhan Yesus. Ketika kami mengatakan, menyanyikan lagu ini, aku mengasihi engkau Yesus. Aku ingin mencintai engkau. Engkau tolong kami Bapa. Supaya kami mengatakannya, menyanyikannya dari dalam hati kami sebagai cinta kasih kami kepada Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Dan pemusik akan maju ke depan dan kita akan menyanyikan lagu ini sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dan saya rindu Anda akan menyanyikannya sebagai bentuk tanggapan Anda kepada Tuhan Yesus. Aku mengasihi engkau Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita akan nyanyikan ini, aku mengasihi engkau Yesus. Sebagai doa Anda kepada Tuhan dan katakan, aku mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan karena engkau sudah mati. Kita hidup karena dia sudah mati bagi kita. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu yang
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan, kurenungkan firman-Mu siang dan Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan belajar firman-Mu, mendengar Roh Kudus berbicara, dan melihat orang memberikan tanggapan. Hamba berdoa biarlah jemaat dapat diberkati dan pulang menjadi berkat. Hamba berdoa untuk ketika mereka kembali ke tempat pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap mereka ya Bapa. Ketika rekan kerja mereka yang belum percaya kepada Tuhan, melihat ada perbedaan nyata antara mereka yang percaya kepada Yesus. Dan orang-orang ini bertanya, mengapa engkau memiliki senyum yang manis? Mengapa engkau memiliki sukacita yang tidak kami miliki? Biarlah mereka akan dapat berkata, karena aku memiliki Yesus di dalam hatiku. Tuhan, mungkin mereka tidak dapat memakai kata-kata yang indah untuk menginjili teman mereka. Tapi hamba berdoa Tuhan Yesus melalui kehidupan mereka. Bukan saja rekan kerja mereka, tetapi mungkin tamu-tamu, pengunjung Taman Safari ini akan berkata, mengapa ada yang membedakan dari kehidupan karyawan ini? Dari kehidupan staf-staf ini. Mengapa ada yang membedakan? Dan mereka ingin tahu. Dan biarlah kami kelompok yang kecil ini dapat menjadi berkat. Buat bukan saja ribuan karyawan lain, tetapi puluhan ribu tamu yang setiap minggu, setiap hari, setiap bulan datang. Dan ada banyak jiwa yang dimenangkan oleh karena kesaksian kehidupan kami. Bapak, hamba tahu ada banyak pergumulan dari setiap orang yang ada di dalam ruangan ini. Apapun itu. Sakit, penyakit, Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Jaga kami, lindungi kami dari virus corona ini. Dan kalau ada tetangga kami, sahabat kami, saudara kami yang sudah terinfeksi, kami berdoa di dalam nama Yesus, tolong sembuhkan mereka. Bapak, kami yakin ada banyak dari kami yang sedang bergumul dengan keadaan ekonomi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, cukupkan keperluan mereka. Hamba yakin ada orang tua di sini yang sedang bergumul bagaimana untuk ada kehidupan bulan depan, atau mungkin bahkan minggu depan. Atau mungkin mereka tidak tahu apa yang harus mereka beli besok untuk makan di rumah mereka. Hamba berdoa Tuhan cukupkan mereka. Ada banyak orang muda di dalam ruangan ini dan hamba tahu ada banyak pergumulan mereka. Lebih dari apapun, hamba berdoa Tuhan Yesus, tolong mereka untuk tahu ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kasih-Nya, yang tidak pernah lalu dalam kehidupan mereka. Hamba mengucap syukur sekali lagi untuk Safari Park Baptist Fellowship. Tuhan berkati Pendeta Irwanto, Tuhan berkati Masio, Tuhan berkati para elders, Tuhan berkati mereka semua. Hamba mengucap syukur untuk Taman Safari. Kami berdoa untuk komisaris, untuk para direktur, GM, para manajer. Tuhan berkati mereka semua. Hamba berdoa Tuhan Yesus supaya sungguh-sungguh kasih Tuhan nyata di dalam Taman Safari, di dalam gereja kami. Kemuliaan Tuhan nyata. Dan pakai kami Tuhan Yesus. Sehingga suatu saat ketika Engkau turun dari surga untuk menjemput kami akan hidup dalam kekekalan. Dan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Allah Roh yang terus menyertai kami berdoa dan kami yakin untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan menuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan menuntun hidupku hatiku berserah penuh
Ada pengumuman singkat saja. Tadi saya sudah minta izin kepada Pak Pendeta Irwanto, hari Rabu malam selesai jam doa setelah pelajaran. Kalau Anda mau dan kalau Pak Aldo izinkan, saya mau mengajar bahasa Inggris untuk karyawan yang ada di dalam gereja ini ataupun dari yang lain juga. Dan bahasa Inggrisnya berbeda karena yang mengajar saya, bukan karena yang mengajar saya, tapi kita akan belajar kitab Markus dalam bahasa Inggris. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau tercapai. Oke, belajar bahasa Inggris dan belajar Alkitab. Setelah kita selesai jam doa hari Rabu malam, kita belajar. Dan kita lihat, kalau Anda merasa gurunya baik, kita lanjutkan. Kalau Anda berkata, Pak Aldo ganti guru, ganti yang guru yang lain. Tuhan memberkati, selamat siang.